Hai teman-teman milenial, jumpa lagi sama gue Putri Andriana. Tentunya dalam acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar nih semuanya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan happy, dan yang pastinya selalu ngingetin tetap jaga protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat selesai dan juga kita bisa aktivitas semula. Nah, buat kalian dimanapun berada, yang lagi kerja, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, atau yang lagi di rumah aja ya kan sambil aktivitas, bisa dengerin gue mau review jamu hari ini. Karena mungkin kalau kita ngomongin soal jamu tradisional, itu adalah sesuatu yang khas di Indonesia, tapi udah jarang terdengar gitu. Atau mungkin cuma orang-orang tertentu aja yang masih menikmati jamu. Padahal sebenarnya jamu ini, kalau kita ngomongin jamu, itu adalah obat tradisional khas Indonesia. Cuman memang disebutnya itu jamu. Dan kalau ngomongin soal sejarahnya, itu masih belum tahu sih jamu ini dari mana asal usulnya. Cuman katanya itu peracik jamu yang terkenal itu ada di desa apa namanya? Ada pokoknya salah satu desa di Jawa Tengah ya. Pokoknya ada salah satu desa di Jawa Tengah yang katanya memang tuh terkenal sebagai peracik jamu tradisional. Nah, ini di depan sudah ada sekitar 8 jamu ya, tuh agak ya, ada 8 yang akan kita review hari ini, mulai dari yang warnanya pekat banget nih ada, sampai ada yang warnanya light banget juga ada, atau mungkin ini adalah jamu-jamu yang dulu waktu kalian kecil tuh suka minumnya nggak sih? Kalau zaman dulu kan banyak jamu ya, tukang jamu tuh ada jamu gendong, terus sampai jamu yang sepedaan juga ada. Nah, mungkin zaman sekarang tuh jamu tuh lebih modern lagi gitu, pedagang-pedagangnya lebih inovasi lagi sampai dijual botolan kayak gini. Oke, ini yang pertama ada, ini tuh jamu apa ya namanya? Oh, ini jamu pahitan nih, yang paling pekat ini jamu pahitan. Terus ada beras kencur ya kan nih, beras kencur pasti kalian udah nggak asing lagi dengan ini. Terus ada juga sirih. Nah, ini tuh yang tadi tuh waktu awal gue ngeliat, gue kira ini gula cair, ya, gula putih cair ya kan, biasanya warnanya kayak gini. Ternyata ini tuh sirih, atau biasanya sirih itu kan kalau orang-orang zaman dulu tuh sirih suka digigitin tuh, yang suka digigit. Nah, ini versi yang minumannya. Terus ini ada dari warnanya udah kelihatan ya. Oh, ini temulawak, gue kira kunyit. Ini temulawak nih, temulawak tawar. Nah, ini ada pilihannya sih, ada yang manis, ada yang madu, tapi nggak tahu kenapa nih belinya yang tawar. Nah, warnanya emang sekilas kayak kunyit. Terus ini ada wedang jahe. Ini sih yang paling sering kita temuin tuh dimanapun berada, kayak orang Sekuteng atau ronde itu kan biasanya pakainya jahe, atau sasetan juga banyak kan jahe. Nah, terus ini ada kunyit asam. Ini sebenarnya di sini tulisannya banyak juga pilihannya nih. Ada kunyit tawar, kunyit sirih, kunyit asam sirih, banyak juga ya. Kunyit madu, kunyit lemon juga ada. Jadi mungkin bedanya cuma di kombinasinya aja gitu. Nah, terus yang dua ini ada buyung upik. Nah, ini harusnya sih semua anak kecil, apalagi generasi milenial ya, itu waktu kecilnya harusnya udah pernah ngerasain yang namanya buyung upik. Nah, terus jamu-jamu tradisional ini selain enak, mungkin untuk beberapa orang ada beberapa yang bilang enak, ada juga yang pahit, ada juga yang asem. Itu khasiatnya banyak banget. Jadi masing-masing jamu ini punya khasiatnya karena mereka memang terbuat dari bahan-bahan alami yang mungkin beda ya. Kalau kayak minuman-minuman zaman sekarang atau minuman lainnya itu kan udah dicampur sama bahan-bahan yang kayak gulanya berlebih atau bahan-bahan kimia dan segala macam. Nah, kalau jamu-jamu tradisional ini makanya sering disebut sebagai obat juga karena dia mengandung bahan yang alami. Oke, langsung kita coba dari yang ini dulu kali ya. Gue sih paling tertarik yang ini nih, jamu pahitan. Ini karena kenapa dinamakan jamu pahitan? Karena soalnya katanya rasanya paling pahit. Kenapa pahit? Dia tuh terbuat dari daun apa namanya? Sambiloto ya, daun sambiloto. Terus dicampur asam jawa, brotowali juga, sama temulawak. Jadi kayak semuanya tuh dicampur jadi satu. Dan ini khasiatnya juga banyak.
bisa melangsingkan tubuh. Terus bisa juga mengurangi kadar gula darah, bisa juga mengurangi kadar kolesterol dan penyakit-penyakit kronis lain. Langsung aja kita coba ya. Ini agak deg-degan sih soalnya. Ini mau paling terakhir ya? Oh gitu, emang kenapa? Oh, ini bener-bener pahit, jadi ngebekas banget ya? Kok serem ya? Ya udah kita cobain yang lain dulu deh. Oke, kita cobain ini dulu deh kalau gitu. Dari yang ringan dulu. Yang ringan apa ya? Kencur ya? Kencur. Nah, soalnya katanya kencur nih memang iya benar, kayak semuanya tuh suka mulai dari anak-anak tuh. Kalau dulu waktu gue anak-anak ya, zaman anak-anak itu biasanya gue kalau jamu tuh pasti kencur. Kayak misalnya buyung upik campur kencur atau aduh gue jadi ketawa nih gara-gara ada yang lucu. Nah terus biasanya dicampur jahe juga. Ini katanya memang jamu yang paling manis juga rasanya. Terus khasiatnya juga banyak, dia bisa meredakan nyeri juga, bisa ini juga meredakan sakit tenggorokan dan flu juga. Terus banyak sih lainnya. Oh iya, buat yang diet cocok nih berarti. Kok tahu sih sering minum jamu apa gimana? Oh dulu, waktu kecil juga. Nah ini kayaknya mesti di ini dulu nih, mesti dikocok dulu, mesti di shake dulu ya. Tapi ini kayaknya nggak bisa deh, dia dalamnya pekat banget tuh bawahnya. Bisa ya? Beda lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Masih awal-awal, masih enak. Enak, biasanya pakai jahe atau suka dicampur nggak sih dulu kan? Kayak kunyit asam sama kencur. Enak, terus khasiatnya juga banyak. Kalau ini tuh ini tanggal produksinya 26 Januari. Oh mungkin dia kayaknya sekitar 2 atau 3 hari deh tahannya. Dan terus di sini ada tulisan kocok dahulu sebelum diminum. Iya. Simpan di kulkas. Terus ini kalau mau nyobain sama ini namanya jamu Mbak Yu. Ini tersedia di beberapa platform ya online kayak bisa e-commerce atau online food itu juga banyak. Oke, ini enak so far so good. Terus kita next nyobain apa ya? Ini dulu kali ya, sirih. Nah, sirih. Ini juga banyak banget khasiatnya. Dia juga bisa mencegah atau mengatasi penyakit-penyakit kronis kayak kanker. Terus juga bisa meredakan nyeri. Nah, ini juga bagus buat kesehatan para wanita. Biasanya yang suka pada haid kan suka pada sakit tuh di hari-hari awal. Nah, ini bisa minum sirih ini bisa meredakan nyeri haid. Oke, kita coba ya. Kenapa dia bening banget gini ya? Kayak direbus gitu sih cara bikinnya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaget saya. Enggak kok, enak. Cuma kaget sendiri, mohon maaf. Baunya nyengat banget. Pahit enggak, cuman kayak sepet iya, tapi wangi banget. Iya, Kak Siri tuh yang biasa digigit di ini kan? Nenek-nenek kan? Itu kalau nenek-nenek tuh beneran sirihnya gitu? Iya daunnya. Apa dicampur ya? Oh katanya biar giginya, biar giginya bau. Wangi. Oh, jadi sejarahnya tuh katanya biar dulu cewek-cewek tuh nggak dicium sama orang Jepang, orang Belanda gitu ya. Zaman-zaman penjajahan lah ya. Soalnya kan biar kayak kelihatannya tidak menarik gitu giginya. Oh gitu, baru tahu. Ya. Ini masih oke sih di lidah gue. Kok lo tahu sih apa udah hidup zaman Belanda? Pertanyaannya kok lo tahu nih, ya kan? Lingkungannya udah tua-tua ya. Oke, terus next ini temulawak. Temulawak ini katanya tuh dia di antara bahan-bahan yang lain, ini tuh yang hasilnya tuh paling banyak. Makanya biasanya tuh di beberapa obat ya kayak obat masuk angin, obat batuk itu pasti ada kandungan temulawaknya. Tapi ini juga mesti hati-hati buat teman-teman yang punya penyakit-penyakit kronis kayak MAH atau kayak jantung atau yang sedang hamil dan menyusui itu
tidak disarankan untuk minum temulawak. Nggak tahu kenapa sih. Cuman katanya sih gitu. Ini juga kayaknya mesti dikocok dulu soalnya dia mendem di bawah. Temulawak tawar. Kenapa belinya yang tawar ya? Ini ada nih, ini ada yang manis, ada yang madu. Coba ya. Ini kuning banget sih. Kayaknya kalau bikin pakai tangan langsung gitu kayaknya ngebekas kayak kunyit sih. Pahit. Jujur pahit banget. Tapi seger, kayak di tenggorokan tuh langsung panas gitu. Tenggorokan sama ngebekas. Kalau kayak yang ini kan dua tadi ini dia saking lightnya ya, saking ya udah lewat gitu aja. Kalau ini tuh ngebekas gitu loh di tenggorokan. Tapi dipengen lagi. Pahit. Jujur pahit banget. Temulawak pahit banget. Kayaknya obat-obat batuk ya atau apa tuh pahitnya dari temulawaknya deh. Minum dulu deh. Buat netralin. Atau dulu tuh biasanya kalau beli jamu netralinnya pakai jahe pasti. Nah sekarang kita ke jahe. Nanti paling terakhir deh. Kita ini dulu deh wedang jahe. Nah ini juga sama ya, dia kayak mengendap gitu di bawahnya. Jadi mesti di shake lagi. Ini juga manfaatnya banyak banget loh. Ini banyak banget, makanya sering banget, apalagi zaman-zaman pandemi kemarin tuh ya, itu orang-orang yang katanya positif tuh harus minumnya jahe terus soalnya dia bisa racun tuh dinetralisir gitu loh. Kayak menetralisir racun, terus juga sakit tenggorokan juga bisa lebih reda dan juga menjadi pereda nyeri juga. Tapi kadang-kadang jahe tuh ada yang manis, ada yang pedas. Ini juga pedas lagi. Ini biasanya jahe apa? Jahe yang itu ya? Ini jahe, dia campur gula merah biasanya bikinnya. Ini jahe yang putih, tapi dicampur gula merah. Tapi ini enak, ini paling enak. Kayak habis minum yang pahit-pahit, terus netralisirnya pakai jahe, itu cocok banget. Terus jahe tuh juga dicarinya kayak gampang deh. Kita nggak harus beli di yang tukang jamu beneran, kayak sasetan tuh ada. Dalam bentuk bubuk juga ada, terus yang botolan tuh juga ada. Udah banyak yang jual kalau jahe, tapi mungkin kalau kenapa? Iya, kaki lima juga banyak. Terus kayak dari sekutang juga kita bisa dapat kembang tahu, wedang ronde. Itu kan basicnya udah jahe ya, jadi kita tuh dapetnya gampang banget. Ini ada apa ya? Rusuh banget nih. Tukang jahe lewat katanya. Oke, terus next. Tadi kunyit udah belum sih? Belum ya? Belum. Kita kunyit asam dulu deh. Nah, ini dia tuh lebih mengendap lagi di bawahnya. Ya. Kayaknya kalau bikin sendiri agak effort sih. Ini kalau beli harganya berapa ya? Kisaran harga berapa? Ini jamu-jamu ini. Per botol. Oh ya, masih lebih worth it lah daripada kita bikin sendiri, tangan kuning-kuning gitu kan. Oke, kita coba. Kunyit, ini juga khasiatnya banyak banget. Salah satunya sebagai pereda nyeri juga. Enak. Enak. Ini kunyit, ini kunyit asam, pantes rada asam. Ini juga ada yang bisa dicampur madu juga, terus dicampur lemon juga bisa. Kunyit juga dia selain pereda nyeri, dia juga bisa menurunkan kadar gula darah. Jadi buat yang diabetes itu cocok banget kalau misalnya kalian minum obat-obat tradisionalnya tuh yang mengandung sama kunyit. Tapi kayaknya kalau ngomongin soal jamu itu hampir semuanya khasiatnya itu bisa menurunkan kadar gula darah. Jadi cocok atau pas buat orang-orang yang memang punya diabetes gitu, karena dia mungkin juga manisnya manis murni kan, bukan pakai gula. Oke, yang ini tetap terakhir. Next, ini ada buyung upik, ya kan? Ada yang rasa anggur, yang sebelah sini ada yang rasa stroberi. Ini mungkin kalau dilihat size-nya kayaknya kecil, karena dulu tuh kalau kalian ingat, kalau kita beli buyung upik itu pasti dicampur lagi. Kayak sama, biasanya apa sih, kencur ya? Sama kencur atau sama kunyit. Jadi ini mau cobain dulu tanpa campur apa-apa, terus nanti coba kita campurin. Yang ini rasa anggur, dia warnanya tuh sama, walaupun dia memang terbuat dari bahan-bahan yang tradisional, tapi buyung upik itu rasanya banyak. Ada apalagi sih, anggur, stroberi, melon, terus ada rasa coklat juga katanya. Terus dia ada rasa apa lagi ya?
Banyak deh pokoknya kayak buah-buahan gitu sih mostly. Terus kita belinya sasetan, nanti tinggal kita sendiri. Kita coba yang ini anggur ya. Dari baunya sih udah kecium anggur. Enak ini mah kayak tes sisri. Nyebut merek. Kayak maksudnya kayak minuman-minuman enak gitu loh. Kayak apa sih yang minuman-minuman rasa anggur gitu? Maksudnya jajut. Disebutin lagi sama dia. Iya, maksudnya itu. Enak-enak. Kayak minuman enak. Terus dulu kalau beli suka di itu nggak sih plastiknya? Ditarikin gitu, tangan dibentuk kaki ya kan? Sama hidung, iya. Ternyata kita seangkatan ya. Ternyata kita seangkatan, berarti satu zaman. Jadi kalau zaman dulu tuh mungkin nih banyak teman-teman yang dulu nggak ngerasain minum jamu tuh dulu pakai gerobakan, terus atau enggak digendong, terus kita tuh pakai plastik kecil ya, kayak plastik kiloan kecil, nanti tuh ditarik dibentuk kaki sama tangan tuh harganya paling 1000-an sih dulu. Kalau beli, iya dibikin menarik gitu. Oke, ini udah pasti enak sih, jadi kita coba campur aja deh. Pakai apa ya? Pakai kencur kali ya. Minumnya dari kaki. Oh, gue kira lu minumnya pakai kaki. Iya, ada sedotannya nggak sih? Ada kan? Oh, dari kaki. Oh, maksudnya dari plastik yang kaki plastiknya. Oh, gue kira lu minumnya dari kaki. Serem juga. Oke, kita coba campur kencur nih. Lagi ya. Gak usah, pakai tangan. Enggak lah, emang lu. Coba ya, ini udah dicampur nih. Harusnya dia udah kecampur sendiri. Sumpah gak kayak jamu, enak banget. Ini jadi kangen deh. Waktu kecil. Tetap rasa anggurnya lebih kerasa sih, lebih dominan dibanding kencurnya. Oke, ini kayaknya harusnya Buyung Upik murah sih didapetinnya, karena biasanya belinya tuh satu pak, ada beberapa saset gitu kan. Jadi kalau misalnya, oh sama ini tuh cocok banget buat anak-anak. Kenapa? Karena meningkatkan nafsu makan tuh. Terus sama bisa mengatasi cacingan juga katanya. Jadi di sini ada yang cacingan. Nah, kalau ada yang cacingan silahkan minum Buyung Upik ini, karena salah satu khasiatnya mengatasi cacingan. Nah yang ini yang strawberry, ini airnya dikit banget, pasti manis banget sih, tapi nggak apa-apa, kita cobain. Wanginya tidak senyentrik anggur, tapi tetap wangi. Manis. Kita coba campurnya pakai, biasanya selain kencur apa, kunyit ya. Kita coba campur dengan kunyit. Pahit dong say. Nanti deh boleh ya kita coba. Ini dulu deh pakai kunyit. Gue jadi takut loh minum ini loh, ditakut-takutin gitu. Coba ya, kita campur dengan kunyit. Nah, warnanya jadi kayak gini. Tuh, warnanya jadi kayak dominan kunyit. Ini sebenarnya kayak dicampur tuh biar anak-anak minum kunyit, kencur, tapi dia biar doyan, jadi ditambahin sama Buyung Upik. Jadi enak banget serius. Enak banget saya. Tuh jamu pakai es enak gak sih? Enak ya? Terus pakai es. Oh, didinginin aja. Enak. Sebenernya gue deg-degan sih mau nyobain ini. Ini paling deg-degan banget. Oke, ini yang semuanya aman di lidah gue. Macem-macem ya, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, dan sekali lagi obat tradisional ini banyak banget manfaatnya. Sama katanya tuh bisa mengatasi depresi juga. Ada nggak sih orang depresi minum jamu langsung happy? Nggak tahu juga sih, mungkin tapi bisa nge-support pikiran kita gitu. Jadi iya benar, bisa meningkatkan imunitas tubuh kita juga. Oke, ini yang terakhir. Ini raja terakhir, jeng jeng. Respon muka gue adalah respon paling jujur nih. Ini tuh kayak liang teh kelihatannya. Jamu pahitan. Baru denger loh. Ini tadi dari ada asam jawanya, ada brotowalinya, ada temulawak. Satu lagi apa? Lupa lagi. Daun sambiloto. Nah tuh, kalau mau bikin cari dah tuh bahan-bahannya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah lindungilah saya. Bismillah.
aromanya aja udah ini. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Enggak, bercanda, ini aman loh. Bye. Sumpah pahit. Sumpah pahit banget. Aduh, udah nggak ada rasa apa-apa lagi selain pahit. Ada yang mau nyobain api. Nah, iya. Nah, ayo, come on. Enggak, harus ada satu korban. Lo ngorbanin gue doang. Enak banget lo. Tolong di zoom ya mukanya sini nih. Pahitnya masih berasa loh. Ya, dipersilakan. Ih, pahitnya. Gue pernah ambil ini ya. Broto walinya. Itu daun. Oh, batangan. Terus. Adi udah tahu dikamerain curang nih. Backlight. Enak nggak? Kuat. Buat biar semangat, maksudnya biar kuat dan semangat. Kayak warna kulit lu ya? Tapi sumpah pahit banget gak sih? Pahit banget dan bener pahitnya tuh ngebekas di sini loh, di lidah. Yang paling bagus tas. Aduh. Bagus. Iya, memang biasanya yang paling pahit itu paling bagus khasiatnya. Aduh, sumpah pahit banget. Tapi bener sih ini harus minum paling terakhir soalnya ini ngebekas pahitnya, nggak tahu deh ngebekasnya berapa lama. Manfaatnya tapi paling banyak juga dia tadi ya udah gue sebutin juga sih. Ini biasanya di temulawak, kan dia mengandung temulawak. Temulawaknya aja tuh khasiatnya paling banyak di antara yang lain. Nah, terus ditambah sama bahan-bahan dasar lainnya. Jadi ini yang memang benar paling pahit tapi khasiatnya juga paling bagus gitu. Ada yang kita mencoba mix nggak ya? Ada saran nggak? Mau coba apa, campur apa gitu? Enggak pahitan. Ya boleh. Oh, jahe sama apa? Jahe sama beras kencur. Pakai apa ya? Ini gue habisin dulu deh. Kunyit sama beras kencur ya? Iya sih paling standar. Oh, ini temulawak. Oh, yang suka dikasih dikit tuh pahitan. Iya. Gue suka ngeliat tuh kalau tukang jamu ya kita minta nyapo tapi ujungnya dikasih dikit tuh. Oh. Yaudah ntar kita coba pakai pahitan dikit ya. Ini kunyit. Ya, segini lah ya. Jamu. Maksud lu gue beralih profesi nih. Bener lu ya, gue dagang jamu loh besok loh. Nah. Oh tuh, denger dokter tuh. Ini pahitan kan bener ya, kita pakai dikit ya. Dikit aja. Udah. Kurang. Dikit lagi ya. Nah. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Gila pahitnya doang loh. Enggak, pahitnya doang. Pahitnya doang yang berasa. Ih, sedih deh. Enggak. Sumpah pahit banget. Tapi better dibanding kita minum telanjang kayak gini doang. Ini kayaknya campur jahe deh. Lumayan lah, menetralisir. Tapi ini pahit banget. Ayo, ada saran lagi? Campur-campur apa Mbak Feni? Sirih campur apa? Oh, kita campur. Ini gue sehat kan ya di sini ya. Campur-campur semua nih. Tapi sekali lagi ngetin yang temulawak itu hati-hati ya. Buat yang punya mah kronis udah. Ini udah kunyit, kencur, pahit, sirih. Makin ini lagi rasanya. Tapi kalau minum jamu tuh emang boleh ya dicampur-campur ya? Apa aja dicampur boleh ya? Soalnya emang herbal aman. Pahit ya. Dari sekian rasa yang tertinggal di lidah gue adalah pahit. Pahit doang. Tapi paling enak adalah di antara semua ini buyung opik. Paling aman. Itu buyung opik paling enak sih. Abis itu kencur deh. Udah ini semuanya pokoknya khasiatnya banyak. Enak. Kecuali ini tuh sebenarnya bukan yang gak enak, cuma pahit doang. Jadi kalau yang doyan-doyan pahit mungkin suka ya.
Terus khasiatnya juga banyak. Kalian mau campur-campur juga boleh. Misalnya mau nyoba nih, mau ngide, misalnya minggu depan mau beli jamu yang ini sama ini dicampur, itu semuanya aman. Karena memang bahan-bahannya itu alami dan juga tradisional. Jadi daripada kalian minum-minuman zaman sekarang kan nggak ada salahnya juga ya kita melestarikan lagi nih jamu-jamu tradisional. Karena kayaknya rada kurang terdengar nih, atau mungkin cuman orang-orang tertentu aja yang sering-sering minum jamu, padahal itu sehat juga buat kita. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu yang kita review hari ini. Ini adalah salah satu episode terseru sih, karena rasanya adalah surprise. Ya ada manis, asam, pahit, pokoknya udah kayak kehidupan ya kan. Jadi hidup tuh harus balance, ada manis, ada pahitnya juga. Nah buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah nyaksiin episode Try It kali ini. Tapi jangan lupa tonton episode Try It yang mungkin kalian belum tonton, sama episode Try It lainnya. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you guys!